Oh, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku SD kelas 1 yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini alhamdulillah kita baru saja telah melewati PTS ya, ujian tengah semester pelajaran kitabah, dan alhamdulillah setelah ujian kali ini kita masuk ke bab baru ya, latihan menyambung huruf dasar ya. Kalau kemarin kan kita hanya menulis huruf tunggal saja ya, huruf tunggal beserta harokatnya dari alif sampai ya sudah kita kuasai semua insyaallah. Dan kali ini insyaallah Pak Fahri akan ajarkan dasar ya, bagaimana cara menyambung huruf ya. Kita mulai dari alif, ba, ta, dan tha ya, cukup dari 4 huruf ini. Bagaimana cara menyambungnya dan apakah bisa disambung atau tidak ya, itu berbeda-beda. Jadi insyaallah di sini Pak Ferry akan ajarkan dasarnya ya, dari awal bagaimana menyambungnya dan apakah bisa disambung atau tidak. Dan insyaallah nanti kalau kita sudah bisa mempelajari ini, insyaallah pekan depan kalian mulai ada tugas baru nih dari buku Tahsinul Kitabah Jilid 2 ya. Insyaallah nanti yang belum dapat pekan depan insyaallah bisa diambil ya, sebelum insyaallah nanti sebelum hari Senin harus sudah punya semua. Sebelum hari Senin insyaallah nanti sudah pegang buku Tahsinul Kitabah Jilid 2 semuanya, karena di situ nanti insyaallah Pak Fahri akan tugaskan kalian untuk menebalkan huruf sambung ya, menebalkan huruf sambung di buku Tahsinul Kitabah Jilid 2. Baik, untuk hari ini kita insyaallah akan mempelajari menyambung huruf dasar ya, dari alif sampai tha. Nah, kita mulai ya. Jadi sebelum kita masuk ke alif, kita ambil 3 huruf ini dulu ya, ba, ta, tha. Insyaallah nanti alifnya kita akhirkan. Nah, huruf ba, sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwa huruf ba ketika sendiri ya, ketika sendiri maka perutnya atau ekornya panjang ya, lebar. Ba seperti ini ya. Nah, ba, ta pun juga sama, tha pun juga sama ya. Kita ambil contoh huruf ba dulu. Nah, huruf ba ketika sendiri dia panjang ekornya ya, perutnya lebar. Tapi ketika bersambung maka berubah, huruf ba ini menjadi kecil ya ketika bersambung di awal. Begitu juga di tengah ya, ketika bersambung di awal, begitu juga di tengah. Contohnya kita sambung huruf ba di awal, huruf ba bersambung dengan huruf ba lagi. Nah, huruf ba yang awal dia menjadi kecil ya, dia menjadi mengecil ukurannya ya. Akan tetapi ba yang di akhir dia tetap ukurannya ya, ukurannya tetap lebar. Jadi huruf ba ketika di awal dan juga di tengah itu ukurannya mengecil ya. Adapun ba yang di akhir maka ukurannya kembali normal, sama seperti ketika sendiri, seperti itu ya. Begitu juga huruf ta dan tha ya, sama. Ta dan tha semuanya sama. Ketika di awal dia kecil, di tengah juga kecil, di akhir dia lebar kembali lagi ya. Iya, seperti itu. Tha pun juga sama ya. Ketika di awal kecil, ketika di tengah kecil, ketika di akhir dia kembali lagi ke ukuran semulanya. Begitu ya. Jadi huruf ba, ta, tha itu bisa disambung semuanya di awal, di tengah, dan di akhir. Seperti itu ya. Ketika di awal dia kecil, di tengah jadi kecil, di akhir dia kembali ke ukuran aslinya seperti semula, seperti di
seperti ketika sendiri. Itu ya untuk huruf ba, ta, dan tha ya. Cara penulisannya sama, semuanya bisa disambung. Nah, bagaimana dengan alif? Nah, sekarang kita masuk ke alifnya. Ba, ta, tha insya Allah sudah paham semua ya. Bisa disambung semua dan berubah ukurannya ketika di awal dan di tengah. Nah, sekarang bagaimana dengan alif? Huruf alif ya, kita hapus dulu ya ini. Kita hapus dulu huruf ba sendirinya. Huruf ba-nya kita hapus dulu. Ya. Huruf alif ketika sendiri bagaimana? Gampang ya insya Allah penulisan huruf alif. Ya, seperti itu. Nah, huruf alif bisa tidak bersambung dengan huruf ba? Jawabannya tidak bisa ya. Huruf alif tidak bisa bersambung dengan huruf ba, ta, atau tha. Jadi nggak bisa kita nulis seperti ini. Aba, nggak bisa. Ini bukan huruf a. Justru ini namanya huruf la ya. Jadi bacanya laba bukan aba. Karena huruf alif tidak bisa disambung dengan huruf ba atau ta atau tha. Huruf alif hanya bisa disambung dari belakang. Jadi tidak bisa menyambung ke depan, akan tapi hanya bisa disambung dari belakang ya. Contoh kita sambung dengan huruf ba. Nah, jadinya seperti ini ya. Ba panjang. Gitu ya. Begitu juga ta. Ta, begitu juga tha. Tha seperti itu. Ya, jadi huruf alif tidak bisa menyambung atau bersambung huruf di depannya. Ya, nggak bisa bersambung, akan tetapi bisanya hanya disambung dari belakang seperti ini ya. Tha contohnya ya, seperti itu ya. Baik, itu untuk huruf alif, ba, ta, dan tha. Nah, semoga bisa dipahami ya. Untuk tugasnya kalian silahkan salin huruf-huruf berikut ya. Ba ketika sendiri, ba ketika bersambung 2, dan ba ketika bersambung 3 ya. 3 huruf. Ba sendiri, ba sambung 2, ba dan bersambung 3. Dan juga alifnya ya. Alif ketika sendiri, kemudian alif ketika bersambung dengan huruf ba. Nah, seperti ini ya. Ini kalian ulangi 2 kali dan ini juga 2 kali. Ya, jadi tugasnya ba di awal, ba bersambung 2 kali dan ba bersambung 3 kali, diulangi 2 kali, kemudian huruf alif ketika sendiri dan alif ketika disambung dengan huruf ba sebelumnya ya. Karena alif bersambung huruf ba tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi cukup alif ketika sendiri dan alif ketika disambung huruf ba atau ta atau tha. Ya, seperti itu ya. Untuk tugasnya sekali lagi diulang 2 kali. Masing-masing diulang 2 kali. Judulnya latihan menyambung huruf dasar. Insya Allah di pekan yang akan datang kita akan mulai belajar tahsinul kitabah, menebalkan buku tahsinul kitabah jilid 2. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.